Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tulislah namamu di atas legenda, layangkan cintamu di angkasa, hujamkan kakimu di Macapada, bergetarlah dunia. Oh, halo kalian yang CGK, yang cantik, ganteng, juga keren. Jumpa lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal yang menarik. Nah, kali ini kakak akan coba bahas masih yang disebut dengan rangkaian listrik Kirchhoff. Nah, tapi kakak kali ini akan coba membandingkan antara cara yang berbaris-baris dengan cara yang lebih praktis. Ingat ya, dengan cara yang berbaris-baris dibandingkan, kakak bandingkan dengan cara yang lebih praktis. Oke, yuk kita mulai ya. Kita lihat ada beberapa hambatan, ada 2 hambatan, 4 ohm dan 2 ohm. Terus ada beda potensial alias baterai yang menghasilkan potensial, yaitu 12 volt dan 6 volt ya. Mari kita mulai dengan cara yang berbaris-baris alias teoritis ya. Oke. Masih ingat langkah-langkahnya adik-adikku? Tuliskan atau buat nama-nama ya, dan buat titik-titik. Ingat, buat nama-nama dan buat titik-titik jejak ya. Oke, ini kita misalkan S1. Baterai 1 12 volt berada di cabang 1. Nah, ini maka kita namakan R1. Ini cabang 2. Ini kita sebut R2. Kebetulan di cabang 2 tidak ada E2-nya ya. Ini cabang 3. Ini kita namakan E3. Oke? Gitu ya. Yuk kita lihat cara-caranya. Ditanya adalah berapa tegangan di antara A dan B. Jadi kalau misalkan kita pakai cara yang teoritis, yaitu menggunakan 2 hukum Kirchhoff, sigma E, jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar ke titik cabang. Itu hukum Kirchhoff yang pertama ya. Hukum Kirchhoff yang kedua adalah jumlah elemen, jumlah baterai ditambah jumlah tegangan hambatan itu 0 ya. Nanti dua-duanya kita combine, kita gabungkan. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita kasih nama-nama, kita buat titik-titik, jejak-jejak ya. Titiknya itu kita mulai dari titik cabang. Titik cabang, disinilah tempat berkumpul percabangan. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Oke, kita bikin titiknya, namanya A sudah ada di sini, B sudah ada, kita bikin titik yang baru C ya. Maka nanti ini akan C juga menurut metode titik kakak. Nah, ini juga C. Nah, ini bukan B. Oh, ini B. Itu pasti ya, karena tidak ada batas. Oke, kita dapatkan gitu ya. Lalu setelah itu kita buat apa? Kita buat arah arus asumsi ya. Ingat arah arus asumsi. Kita buat yang mudah saja. Di bagian sini loopnya. Loop di sini kita buat searah jarum jam, di loop sini ya. Kita buat berlawanan jarum jam. Oke. Gitu ya. Yuk, sekarang kita masukkan. Ya. Arah loopnya itu kita masukkan ke dalam rangkaian. Jadi nanti begini. Ada arus ya. Ini masuk ke sini, terus berjalan-jalan di ke sini, oke, ke sini. Loopnya. Arah arus asumsinya. Di bagian ini juga begitu, di bagian yang kedua. Ya, arahnya begini. Oke. Lalu arus-arus itu kita kasih nama I1 pada cabang 1, kuat arus pada cabang 2, kuat arus pada cabang 3. Oke. Lalu mulailah kita menerapkan hukum ini ya. Jumlah arus yang masuk
sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, kita lihat itu titik cabangnya titik cabang C ya, bukan lagi kita bikin A atau B, titik cabang C. Di titik cabang C itu arus yang masuk adalah I1 dan I3. Jadi I1 ditambah I3. Ya. I1 kuat arus cabang 1 ditambah kuat arus cabang 3. Itu yang keluar nanti adalah kuat arus 2 di cabang 2. Nah, ini ya. Kita dapatkan persamaan 1. Oke, kita nggak selesai di situ karena pertanyaannya adalah berapa tegangan dari A ke B, ya. Oke, jadi kita cari arus-arusnya dulu. Berikutnya adalah kita masukkan, ya, kita aplikasikan hukum Kirchhoff yang kedua. Lewat apa? Lewat masing-masing loop. Nah, lewat masing-masing loop. Loop 1 apa saja, di loop 2 bagaimana, ya. Yuk kita masukkan. Di loop 1 sigma E-nya itu cuma ada 12 volt. Ya. Sudah kakak jelaskan, masukin aja 12 volt, sigma E-nya masukin 12 volt. Ditambah jumlah arus, ya, jumlah tegangan hambatan. Jumlah tegangan hambatan di cabang di loop 1 cuma ada ini deh, nih. Ya, bukan cuma ada ini, ada ini I1 dikali R1, kita masukin aja langsung, ada 4 I1, ya. Oke, ditambah ini juga termasuk loop 1 ya. Jadi I kali R-nya adalah I2 kali R2, kita masukin I2 kali 2. Jadi 2I2 sama dengan 0. Oke. Gitu ya. Lalu kita plus minuskan nih 12-nya. Plus apa minus? Ingat ya, kepala panah dari arah loop itu ketemu dengan tanda minus apa positif, ya, duluan yang mana? Oke, ternyata duluan yang negatif, ya. Ini positif di sini, maka kita masukkan negatif. Oke, dapatlah persamaan. Oke, ini kita bikin persamaan 1, ya. Ini kita bikin persamaan 2. Lalu kita masukin lagi untuk loop 2, ya. Untuk loop 2 kita buat lagi persamaannya, ya, yang kita ambil dari hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, sigma E-nya apa saja di situ? Di loop 2 ternyata cuma ada 6 volt. Kita masukin 6, plus minusnya ntar aja dulu ya. Ditambah jumlah tegangan hambatan. Nah, tegangan hambatannya ternyata cuma ini deh, ya, cuma I2 kali R2. Kita masukin cuma I2 kali R2, I2, R2-nya kita masukin 2. Oke, selesai di situ, sama dengan 0. Kita dapat ini persamaan 2 ya, ini persamaan 3. Oke. Kita dapat ya. Baik, dari situ ternyata di loop 2, ya, itu kita bisa sederhanakan deh, bahwa I2 2I2 itu sama dengan min 6. Berarti kuat arus yang mengalir kepada 2 adalah min 3 ampere. Oke ya, min 3 ampere. Loh, kok min? Itu artinya arah asumsi yang kita buat tuh salah, ya. Jadi sebetulnya arus I2 itunya bukan ke bawah deh, justru ke atas. Oke, kita betulin ya. Jadi kalau begitu arah arusnya kita betulin bukan ke bawah, tapi dia ke atas. Nah, gitu ya. Oke, dapat kita dari situ. Nah, kemudian kita mau cari, kalau I2 dapat nih, udah pasti I1 dapat, ya, udah pasti. Yuk kita masukin untuk mencari I1. Oke, kita geser dulu. Ya, soal ini nggak terlalu sulit rupanya. Nah, untuk kita dapatkan I1 nanti, ya, cari I1, sorry. Dengan apa? Dengan persamaan ini deh, min 12 ditambah 4 I1 ditambah 2I2, ya, 2I2. Nah, I2-nya kan tadi kita dapatkan minus, kita masukin minusnya deh. Nah, ya, sama dengan 0. Oke. Gitu ya. Dapatlah nanti I1. Oke, kita selesaikan. Ini min 12 kita pindahkan ke kanan jadi 12 ya. Kita pindahkan ke kanan jadi 12. Apalagi yang kita pindahkan, ini min 6 kita pindahkan jadi plus 6.
Oke, sama dengan 4I1. Nah, dari sini kita dapatkan kalau I1-nya itu adalah 18 dibagi 4. Oke, 18 dibagi 4. Atau kalau kita kecilin jadi 9 dibagi 2, atau kita sederhanakan jadi plus 4,5 ampere. Ya, arusnya 4,5 ampere. Wow, tandanya positif. Itu artinya arah arus asumsi yang kita buat benar. Ya, I1 itu adalah dia menuju cabang. Ya, benar berarti. Oke, arah arus asumsi yang kita buat untuk I1 benar. Oke, kenapa? Karena tandanya plus. Nah, tinggal kita mencari nanti I3. Ya, tinggal kita mencari I3 misalkan. Cari I3. Oke. Dengan memasukkan rumusan dari hukum Kirchhoff 1. Ya, jadi I1 ditambah I3 sama dengan I2. Oke, kita masukin ya masing-masingnya. I1 kita masukin 4,5 ditambah I3, I2 nya kita masukin min 3. Oke, kita dapatkanlah I3 nya sama dengan 4,5 ditambah 3 sama dengan 7,5 ampere. Ini ya, masing-masing kita dapatkan arusnya di tiap cabang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa tegangan dari A ke B? Oke, kita lihat dulu gambarnya. Setelah kita dapatkan semua kuat arusnya, ditanya berapa tegangan dari A ke B. Ini deh, dari sini ke sini. Ternyata B ini bisa kita pindahkan dari sini ke sini. Kenapa B bisa kita pindahkan? Karena ini titik yang sama. Titik yang sama berarti kalau begitu dia tidak dibatasi oleh hambatan atau tegangan. Oke, dengan demikian kita nggak perlu jauh-jauh ke sini ya untuk mendapatkan B-nya. B-nya boleh kita geser ke sini, sehingga dengan demikian kita dapatkan VAB-nya adalah kita dapatkan VAB-nya adalah kuat arus yang lewat. Kita lihat nih kuat arus lewat nih ya, gitu ya, kesana ya. Oke, kuat arus yang lewat adalah melawan jalan kita. Jalan kita kan dari A ke B, sementara arusnya B ke A. Dengan demikian berarti kalau begitu arus I1-nya kita negatifkan. Negatif I1 dikali R-nya di situ, R1. Ternyata tegangan AB itu adalah tegangan R1. Tegangan di R1. Oke ya, kita masukin yuk. Min I1, I1-nya tadi kita dapatkan harganya 4,5. Jadi min 4,5, R1-nya kita masukin 4. Oke, kita dapatkan ya. Kalau begitu berapa tegangan VAB-nya? Tegangan VAB-nya adalah 18 volt. Oke, gitu ya. Itu cara lambatnya. Oke, itu cara lambatnya. Nah, sekarang kakak mau kasih super cepatnya. Jadi mungkin adik-adik harus hati-hati kalau ketemu soal kayak gini ya. Perhatikan dulu, bisa nggak dikerjakan dengan cara super cepat? Bisa adik-adikku. Ya, itulah makanya pentingnya adik-adikku punya pengalaman seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti kalian tidak membuang-buang waktu mengerjakan soal ini seperti yang kakak buat. Nah, kakak sengaja buat penyelesaian seperti ini biar kita mengingat-ingat lagi bagaimana cara menerapkan kedua hukum Kirchhoff. Nah, nanti kalau di lapangan adik-adikku, kita lihat dulu hati-hati apakah bisa dibuat super cepat. Bisa ternyata. Nah, super cepatnya gini adik-adik. Jadi kalau ditanya misalkan tegangan dari A ke B, oke, kakak bikin ya cara super cepatnya di sinilah. Super cepat, nggak perlu bertele-tele lagi. Kakak bikin cara super cepat. Ya. Oke, adik-adik tinggal bergerak dari A ke B. Ya. Nah, hati-hati perhatikan gerakannya, arah gerakannya. Ya. Jangan kamu buat dari sini ke sini, Dek.
Itulah tadi, ya makanya lama sekali kalau kamu bergerak dari sini ke sini. Kamu harus nyari I-nya untuk dimasukkan nanti ke R1 supaya nanti R1 menghasilkan tegangan. Ya, jadi cukup lama memang kalau misalkan kamu mengandalkan persamaan-persamaan Kirchhoff tadi, apalagi kamu nggak punya pengalaman, ya. Nah ternyata deh, kita nggak perlu menghitung repot-repot, ya. Kita tidak perlu menulis berbaris-baris untuk kerjakan soal ini, ya. Yang penting kalian tahu, kamu harus bergerak dari mana ke mana, ya. Oke, kakak ulangin, kalau kamu bergerak dari sini ke sini untuk mendapatkan VAB, lama sekali, karena kamu harus mencari I1-nya udah pasti. Karena tanpa I1, R1 nggak mungkin muncul tegangan. Ya, oke, kita bikin atau kita buat cara super cepatnya. Kamu melangkah ke sini aja deh. Kamu melangkah ke sini, ketemu ya. Jadi VAB-nya adalah kamu bergerak ke sini tuh. Ya, jangan ke sini tadi. Kalau ke sini tadi udah cukup lama banget tadi ngerjainnya. Atau kamu juga boleh bergerak ke sini tapi cukup lama juga. Nah, yang super cepat begitu, kamu bergeraknya begini, ya. Dari A langsung ke B. Ketika kamu bergerak dari A ke B, kamu mendapatkan min 12. Lanjutkan perjalanannya ditambah, terus kamu dapatkan plus 6. Ya, plus 6. Oke? Plus 6. Yes, oke. Itulah hasilnya ya. Inilah hasilnya deh. Berapa? Min 6 volt ya. Itu hasil yang sebenarnya. Jadi hasil ini bisa mengkoreksi jalan kamu. Ya, kelihatan kan? Ada bagian yang salah dari jalan saya. Kenapa? Karena hasilnya beda. Ya. Tadi kalau kakak gunakan pakai cara lebih cepat, pakai super cepat, selesai. Nggak perlu buang-buang waktu. Nah, gitu ya. Tapi kakak ingin mengajarkan kepada kamu, ya, bagaimana cara mengerjakan rangkaian ini dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Ya, memang deh, kalau kita mau mengerjakan rangkaian ini dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2, kita butuh kehati-hatian. Nah, dari sini terlihat kan, kakak akan menunjukkan aja sama kamu sengaja ya. Kalau ini hasilnya beda, ya, berarti ada jalan yang kakak kurang hati-hati, ada proses yang kakak kurang hati-hati. Jelas ya, karena yang paling tepat yang ini, yang super cepat ini. Adapun yang ini sudah bisa dipastikan kakak ada yang salah dalam prosesnya. Itu aja deh, nanti tinggal dibetulin ya, gampang saja. Yuk, sekarang kita lihat ya, kita cek di mana salahnya ya, biar kamu tahu. Oke, ini udah betul ya, min 12. Pasti deh ketahuan deh salahnya di mana. I1 2 I2 sama dengan 0, dapat ini loop 1, ini loop 2. Nah, salahnya ketahuan kan? Nih. Ya, biar kamu tahu ya, salah di mana kakak dalam proses ini. Di sini kakak kurang masukin min 6. Tuh, min 6. Nah, ya, di situ salahnya. Jadi cara super cepat ini diperlukan untuk mengkoreksi jalan kamu. Ya, jalan kamu, jalan teoritis namanya ya. Terbukti, kakak kurang menambahkan minus pada min 6. Kan aturannya begitu, kepala panah pertama kali ketemu dengan tanda minus, masukin minus. Tadi rupanya kakak tidak masukkan minus, jadi jelas ya. Semuanya harus diubah lagi. Nih, min 6 pindah ke sini bukan, tapi plus. Nah, gitu ya. Tapi plus. Jadi biar kalian tahu. Nah, berikutnya ini jadi plus deh. Nah, 3 ampere. Berikutnya kalau I2-nya dapat ya. Kalau I1-nya sudah betul. Nah, I1-nya kita lihat nih, ini. Jadi semuanya memang jadi efek domino di plus. Nah, gitu ya. Sehingga dengan demikian ini minus deh. Nah, ini minus, biar kalian tahu ini minus. Gitu ya. Oke, 12 dikurang 6 jadi 6, 6 dibagi 4. Nah, ini 6 deh. Ya, 6. Nah,
sehingga 6/4 bukan 9/2 tapi 3/2. Jadi biar kalian tahu, nah ini bukan pas setengah tapi 1,5. Nah dengan demikian I3-nya pun bisa dicari. Ingat ini I2-nya bukan lagi min tapi dia plus. Nah jadi begitu efek detektornya. Dengan demikian maka I3-nya adalah min 4,5. Nah, jadi biar kamu tahu ya. Biar kamu tahu ternyata cara super cepat itu bisa untuk mengkoreksi jalan kita. Oh, kalau hasilnya beda, udah pasti ada yang keliru kita. Tapi kakak mau beritahu cara gini. Nah, ini kita hapus ya. Oke, kita hapus. Dengan demikian maka I3 adalah 3 dikurang 4,5. Dapatnya adalah min 1,5 ampere. Itu I3-nya. Ya, I3-nya min. Dengan demikian maka I3-nya itu kalau dapatnya minus, arah arusnya I3 itu bukan menuju titik cabang. Sementara kan asumsinya I3 adalah menuju titik cabang. Nah, karena hasilnya minus, berarti kalau begitu I3-nya bukan menuju titik cabang. Jadi kalau misalkan kakak bikin begini, ini titik cabang A, ya kan? Ini cabang 3, ya. Kan tadinya asumsinya begini. Tiga kan, seperti gambar kan, seperti gambar awal kan. Nah ternyata kalau kita bikin asumsi begini hasilnya minus tuh. Berarti kalau begitu salah dalam membuat arah asumsi. Ya, dengan demikian ya sudah kita betulin. Berarti kalau begitu I3-nya yang benar, arahnya tuh gini. Nah, gitu ya. Ini I3 yang benar. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan kalau I3-nya itu adalah min 1,5, kalau I1-nya adalah plus 1,5. Nah, dengan demikian deh. Ya, dengan demikian maka ini deh, ini ya, I1-nya bukan lagi 4,5 tapi 1,5 positif. Nah, ini. Jadi kita bikin ya. Ini 1,5. Dengan demikian 1,5 kali berapa? 1,5 kali 4 yaitu 6. Nah, betul ya, besarnya adalah 6 volt. Nah, sekarang kita lihat. Kita bergerak dari A ke B, ya, ada arus I1 melawan arah gerak kita, maka ini kita minusi. Ya. Oke, dengan demikian, maka dapatnya adalah min 6 volt. Cocok. Ya, hasil teoritis cocok dengan hasil super cepat. Oke, kakak ulangi lagi sekali lagi. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal yang berupa rangkaian Kirchhoff, lihat dulu, ya. Jangan main hantem aja ngerjain pakai hukum Kirchhoff 1 jadi belibet. Jangan hantem mengerjakan pakai hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Nyatanya itu tadi ada ya. Cukup lama dan panjang berbaris-baris. Nah, tapi kalau kalian hati-hati, ngapain kita pakai cara itu ya? Ternyata ada cara yang lebih super cepat. Jangan bergerak mendatar dari A ke B, tapi bergeraklah vertikal dari A ke C, kemudian bergerak lagi mendatar terus turun dari C ke B. Maka kita akan dapatkan hasil yang sama dengan yang kita kerjakan secara teori. Yes, hore! Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh.